Halo anak-anak, materi kita pada kesempatan hari ini adalah mengenai sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut sebagai matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Pembahasan kita mengenai tata surya akan mencakup mengenai matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Pertama kita akan bahas mengenai matahari. Matahari adalah sebuah bintang, yaitu benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Matahari yang menjadi pusat tata surya kita bukanlah bintang terbesar di alam semesta, tapi merupakan bintang terdekat dengan planet kita. Matahari memiliki diameter 1,4 juta kilometer dengan bahan penyusun berupa gas yaitu hidrogen dan helium. Suhu pada permukaan matahari ini bisa mencapai 6.000 derajat Celcius, sedangkan pada lapisan-lapisan yang lain ini memiliki suhu yang berbeda. Walaupun matahari berupa gas, tapi kita dapat mengamati lapisan-lapisan yang menyusunnya. Pada bagian paling dalam itu adalah inti matahari yang suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Sedangkan lapisan kedua ini adalah lapisan fotosfer di mana cahaya matahari dan panas matahari yang sampai ke planet-planet ini berasal dari fotosfer. Kemudian, lapisan berikutnya yang sedikit berwarna kemerahan adalah lapisan kromosfer dan lapisan terluarnya adalah lapisan korona. Lapisan korona ini paling baik diamati adalah pada saat terjadi gerhana matahari total. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai planet satu persatu, kita kelompokkan dulu planet-planet tersebut. Pengelompokannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pada bumi sebagai pembatasnya, karena pengamatan dilakukan dari bumi. Yang kedua adalah berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Sedangkan pengelompokan yang ketiga adalah berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Pengelompokan pertama adalah berdasarkan bumi sebagai pembatas. Di sini planet-planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya atau lintasannya mengelilingi matahari itu terletak di dalam orbitnya bumi. Yang termasuk ke planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet-planet yang lintasannya mengelilingi matahari atau orbitnya berada di luar orbitnya bumi. Planet yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah berdasarkan adanya lintasan asteroid sebagai pembatas. Asteroid sendiri adalah benda-benda langit seperti planet yang jumlahnya sangat banyak yang terbentuk dan tersusun menjadi seperti benteng, membatasi antara beberapa planet yang mengorbit pada matahari. Dengan adanya lintasan asteroid ini, planet-planet dikelompokkan menjadi planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet. Planet dalam orbitnya berada di dalam lintasan asteroid. Yang termasuk di sini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar atau outer planet orbitnya berada di luar dari lintasan asteroid. Yang termasuk di sini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga adalah berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Pengelompokan ini membedakan planet menjadi planet terestrial atau planet kebumian dan planet Jovian atau planet raksasa. Planet terestrial adalah planet-planet yang memiliki ukuran dan komposisi bahan penyusunnya berupa batuan yang mirip dengan bumi. Contohnya adalah Merkurius, Venus, dan Mars. Sedangkan planet Jovian atau planet raksasa ini berukuran sangat besar dengan komposisi penyusun mirip dengan planet Jupiter, yaitu terdiri dari sebagian besar es dan gas hidrogen. Planet-planet Jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai planet-planet yang mengorbit pada matahari. 8 planet ini diberi nama sesuai dengan nama dewa-dewa Yunani dan Romawi kuno, karena pada awal pengamatannya memang sudah dilakukan pada masa Yunani dan Romawi. Planet pertama adalah Merkurius. Nama Merkurius berasal dari nama dewa perdagangan dan perjalanan bangsa Romawi.
Karena ukurannya kecil dan sangat cepat dalam mengorbit matahari, maka dia punya kemiripan dengan dewa Merkurius. Diameter planet ini hanya 4.879 km dengan jarak rata-rata ke matahari 57,9 juta kilometer. Waktu rotasinya atau perputaran pada sumbunya itu sekitar 58,65 hari. Sedangkan waktu mengorbitnya pada matahari mencapai 88 hari. Suhu rata-rata di permukaannya mencapai 167 derajat Celcius. Sebagai planet yang paling kecil, planet ini tidak memiliki satelit ataupun cincin. Venus merupakan planet kedua terdekat dengan matahari setelah Merkurius. Nama Venus berasal dari nama dewa cinta dan kecantikan bangsa Romawi. Diberi nama seperti ini karena penampilannya ketika diamati dari bumi sangat cemerlang dan sangat cerah. Disebut juga bintang sore atau bintang kejora karena bisa muncul pada sore hari atau pagi hari. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi, yaitu dengan diameter sekitar 12.104 km, dengan jarak rata-rata ke matahari sekitar 108,2 juta kilometer. Waktu yang diperlukan untuk berputar pada porosnya atau rotasi adalah sebesar 243 hari, sedangkan waktu Venus untuk mengelilingi matahari adalah 224,7 hari. Suhu rata-rata yang ada di planet Venus adalah 464 derajat Celcius dan menjadikan planet ini menjadi planet terpanas karena atmosfernya adalah atmosfer yang tebal dan mengandung CO2 sehingga dapat memantulkan sinar matahari dengan sangat baik. Planet berikutnya adalah Bumi, yaitu planet yang kita tempati. Planet ini dapat dihuni oleh makhluk hidup karena memiliki suhu yang relatif tetap dan adanya ketersediaan air dalam bentuk cair dan oksigen. Diameter planet ini adalah 12.756,3 km dengan jarak rata-rata ke matahari 149,6 juta kilometer. Satu hari di bumi atau kala rotasinya adalah 23 jam 57 menit atau setara dengan 24 jam. Sedangkan revolusinya atau waktunya mengorbit pada matahari adalah 365,245 hari atau 1 tahun. Suhu rata-ratanya 15 derajat Celcius. Kita memiliki satu satelit yaitu bulan dan planet ini tidak memiliki cincin. Planet berikutnya adalah Mars. Penampakan berwarna merah di permukaan Mars menyebabkan planet ini disebut juga sebagai planet merah. Nama Mars berasal dari nama dewa perang bangsa Romawi karena warna merah identik dengan peperangan dan darah. Planet Mars memiliki ukuran lebih kecil dari bumi yaitu dengan diameter 6.794 km. Jarak rata-ratanya ke matahari sebesar 227,9 juta kilometer. Satu hari di Mars waktunya adalah 24 jam 37 menit, sedangkan satu tahun di Mars adalah 687 hari. Suhu rata-rata minus 65 derajat Celcius dan planet ini memiliki dua buah satelit yang diberi nama Phobos dan Deimos. Planet ini tidak memiliki cincin. Berikutnya adalah planet Jupiter. Nama Jupiter diambil dari kebudayaan Romawi dan juga dari kebudayaan Yunani yang disebut Zeus, karena ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Diameternya mencapai 142.984 km. Walaupun begitu, planet ini merupakan planet yang terdiri dari es dan gas. Jarak rata-rata ke matahari yaitu 778,6 juta kilometer dan satu hari di Jupiter adalah 9 jam 50 menit saja. Sedangkan revolusinya satu tahunnya itu sama dengan 11,86 tahun di bumi. Suhu rata-rata di planet ini mencapai minus 110 derajat Celcius. Dengan jumlah satelit yang sangat banyak yaitu sekitar 79, planet besarnya sudah diberi nama, diantaranya adalah Io, Europa, Callisto, dan Ganymede. Planet ini juga merupakan planet yang memiliki cincin, tapi lapisan cincinnya berupa lapisan yang sangat tipis. Inti planetnya berupa logam, sedangkan bagian luarnya ini paling banyak adalah es dan gas.
Berikutnya adalah planet Saturnus. Planet ini diberi nama dari nama dewa masa panen dan bercocok tanam bangsa Romawi. Ukuran planet ini dengan diameter 120.536 km dengan jarak rata-rata ke matahari sekitar 1433,5 juta kilometer. Satu hari di planet ini atau satu rotasinya adalah 10 jam 40 menit. Sedangkan waktu untuk mengelilingi matahari yaitu selama 29,42 tahun. Suhu rata-rata di planet ini adalah minus 140 derajat Celcius. Planet ini memiliki 82 satelit dan ada beberapa yang sudah diberi nama. Di antaranya adalah Titan dan Enceladus. Planet ini memiliki cincin yang sangat jelas diamati dari bumi karena memiliki 7 lingkaran utama. Selanjutnya adalah planet Uranus yang diambil dari nama dewa langit Yunani kuno yaitu Urania. Diameter planet ini sebesar 51.118 km dengan jarak ke matahari mencapai 2.872 juta kilometer. Rotasinya sekitar 17 jam 14 menit, sedangkan revolusinya mengelilingi matahari selama 83,75 tahun. Suhu rata-rata di planet ini sangat dingin yaitu minus 210 derajat Celcius dan ini menjadikan planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya. Planet ini memiliki 27 satelit dan beberapa sudah diberi nama seperti Ariel, Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan lain-lain. Planet ini juga merupakan planet bercincin, namun penampakan cincinnya tidak terlalu terlihat jelas karena berupa cincin yang tipis. Planet terjauh dalam tata surya kita adalah Neptunus, yang diambil dari nama dewa laut bangsa Romawi. Diameter planet ini sebesar 49.528 km dengan jarak ke matahari sekitar 4.495,1 juta kilometer. Kalau rotasi di planet ini sekitar 18-26 jam, sedangkan revolusinya mengelilingi matahari yaitu selama 163,7 tahun. Suhu rata-rata di permukaan planet ini yaitu minus 200 derajat Celcius dengan jumlah satelit sebanyak 14. Beberapa sudah diberi nama yaitu Naiad, Thalassea. Planet ini juga merupakan planet bercincin, tapi lapisan cincinnya masih sangat tipis. Berikut adalah gambar ilustrasi perbandingan antara planet-planet di dalam tata surya kita. Planet terbesar adalah Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus, kemudian Neptunus, berikutnya Bumi, kemudian Venus, Mars, dan yang terakhir adalah planet Merkurius. Pluto ini juga mirip dengan planet, tapi karena ukuran dan orbitnya tidak sesuai dengan standar planet, maka Pluto dikelompokkan menjadi planet kerdil atau dwarf planet. Data-data tadi yang sudah dibahas mengenai tiap-tiap planet, kita bisa buat urutan planet dari yang terbesar ke yang terkecil, rotasinya paling cepat sampai yang terlambat, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas benda-benda langit lain yang menjadi anggota tata surya kita. Yang pertama adalah satelit, yaitu benda langit yang mengorbit benda langit lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit punya kemiripan dengan planet, tapi bedanya kalau planet mengorbit pada matahari, satelit mengorbit pada planet. Di bumi sendiri ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami bumi adalah bulan, sedangkan satelit buatan ini dibuat oleh manusia dengan keperluan tertentu. Misalnya untuk pengintaian, perkiraan cuaca, kemudian navigasi, dan lain-lain. Contoh satelit buatan yang ada di bumi adalah satelit Palapa. Berikutnya adalah asteroid, yang disebut juga sebagai planet minor atau planetoid. Asteroid ini punya kemiripan dengan planet, hanya saja ukurannya lebih kecil, tapi lebih besar daripada meteoroid. Asteroid yang terbesar dan pertama kali ditemukan sudah diidentifikasi dan diberi nama yaitu Ceres. Jumlah asteroid ini sangat banyak dan mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan menjadi pembatas antara planet Mars dan Jupiter, maka jutaan asteroid ini membentuk pembatas yang disebut sabuk asteroid.
Berikutnya adalah komet, yaitu benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar sangat lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Komet ini berasal dari bahasa Yunani kometes yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya di Indonesia kita menyebutnya sebagai bintang berekor. Komet akan memperlihatkan ekor yang lebih panjang ketika lintasannya mendekati matahari, karena dia terdiri dari debu dan es yang akan terbakar oleh energi panas matahari. Berikut adalah data beberapa komet yang sudah ditemukan dan diidentifikasi. Beberapa komet baru ditemukan 1 kali, sedangkan beberapa komet lain sudah diamati selama beberapa kali. Sehingga periode kemunculannya bisa diperkirakan. Misalnya, komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali, atau komet Encke yang bisa diamati setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya adalah meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazimnya kita menyebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan drum pada saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi. Meteoroid yang sampai ke permukaan bumi karena ukurannya besar dan tidak habis pada saat bergesekan dengan atmosfer, kita sebut sebagai meteorit. Demikianlah materi pembahasan kita hari ini mengenai sistem tata surya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.